Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua lewat channel Keluarga Bahagia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas yang kita jalani selama ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita semuanya, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat pilar keluarga bahagia yang ketiga, yaitu menjaga orientasi duniawi dan ukhrawi. Kehidupan duniawi di dunia ini adalah sementara. Adapun kehidupan yang abadi, yang hakiki, itu adalah kehidupan nanti di akhirat setelah mati. Ibarat sebuah perjalanan panjang, tujuan yang akan kita gapai adalah akhirat. Adapun di dunia ini adalah tempat mampir untuk sementara. Tempat persinggahan bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bekal, mengumpulkan kekuatan menuju perjalanan panjang, perjalanan akhirat. Karena itu sungguhlah merugi orang yang melupakan tujuan yang hakiki untuk tujuan yang sementara ini. Sungguhlah merugi orang yang mengabaikan kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang sejati untuk mengejar kenikmatan yang sebentar, kebahagiaan yang sementara di dunia ini. Karena itu saya berpesan dan mengajak kepada sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada. Marilah kita dalam menjalani kehidupan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan yang kita jalani, kita harus meluangkan waktu kita untuk menyibukkan diri menjalani aktivitas yang berdimensi ukhrawi. Kesibukan-kesibukan kita di dunia ini, meskipun sepintas dia berdimensi duniawi, harus kita bungkus sehingga dia menjadi aktivitas yang berorientasi ukhrawi, yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kalau kita mengejar kenikmatan dunia, maka kita tidak akan pernah menemukan batas akhirnya. Kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan istri, itu tidak akan pernah ada batas akhirnya. Istri mungkin sudah cantik, harta mungkin sudah banyak, jabatan mungkin sudah tinggi, tetapi itu semuanya tidak akan pernah ada batas akhirnya yang membuat kita kemudian puas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan hal itu. Lau kana li ibni Adama wadiyani dhahaban labtagha thalithan. Sungguh seandainya anak Adam itu dikaruniai oleh Allah dua gunung, dua bukit berupa emas, niscaya dia akan mencari bukit yang ketiga berupa emas. Itulah gambaran betapa orang kalau hidup ini mengejar kenikmatan duniawi, maka dia akan tenggelam dalam arus duniawi dan dia akan melupakan
kesibukan untuk ukhrawinya, menghabiskan waktunya dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke pasar, dari rumah ke toko, dan dia tidak sempat ke masjid, tidak sempat banyak beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Padahal kita harus tahu bahwa kenikmatan yang kita raih di dunia ini berupa harta, berupa jabatan, berupa pasangan hidup yang cantik atau tampan, itu hanya sedikit faktor penentu kebahagiaan kita. Yang lebih banyak menjadi faktor penentu kebahagiaan kita adalah ridho Allah kepada kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagian kalian dari kenikmatan duniawi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan hidup kita yang utama itu adalah akhirat. Kebahagiaan yang sejati yang Allah perintahkan untuk dikejar itu adalah kebahagiaan akhirat, kebahagiaan di surga. Adapun di dunia ini adalah sarana dalam rangka meraih tujuan akhirat, dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Karenanya, marilah kesibukan kita di duniawi ini, kesibukan kita berkeluarga berumah tangga ini harus juga senantiasa bernilai akhirat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayangkan banyak saudara-saudara kita yang terkadang hidupnya sibuk, tetapi kesibukannya itu hanyalah berorientasi duniawi semata. Menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar popularitas. Dan dia lupa mengejar dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ada yang sebaliknya, saudara-saudara kita yang sibuk menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya di masjid, menghabiskan waktunya untuk berkeliling, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Tetapi sayang, dia menelantarkan keluarganya. Dia menelantarkan nafkah bagi anak dan istrinya. Tentu bukan yang demikian inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang dikehendaki oleh Islam adalah kehidupan yang seimbang antara orientasi duniawi dan orientasi ukhrawi. Dan kalau kita harus memilih, maka orientasi ukhrawi, tujuan ukhrawi harus kita utamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat dia adalah lebih utama daripada kehidupan dunia. Sahabat keluarga bahagia, inilah pilar membangun keluarga bahagia yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.